Pertanyaan dari Suci Khoir Gus, nyuwun tips agar rumah tangga terhindar dari pertengkaran. Tip terhindar dari pertengkaran. Memang sifat manusia itu adalah muayasfikud dima, pertumpahan darah. Makanya malaikat itu ragu. Gusti Allah katanya nggak manusia ini apa gak gegeran terus ya. Ya. Qalu ataj'alu man yufsidu fiyha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika. Jadi bahasanya malaikat itu gak enak. Apa engkau akan menciptakan makhluk yang membuat kerusakan di bumi dan mengalirkan darah? Jadi karakter tukaran itu wis ada pada diri manusia, mulai Nabi Adam, mulai putranya Nabi Adam Qabil dengan Habil ya. Jadi kayaknya ya apa ya, angel ngilangi wong gak tukaran itu ya. Itu wis bumbune rumah tangga, cuma bisa memanage konflik apa enggak, namanya manajemen konflik ya. Ya. Yang terpenting begini, kita cari sumbernya tengkar itu apa, penyebabnya lah, faktor penyebab tengkar itu apa. Ya. Di dalam rumah tangga yang tiap hari bergumul dengan permasalahannya, itu memang kompleks masalahnya ya. Biasanya orang tengkar itu karena urusan dunia. Yang dipikir itu urusan dunia, tapi yang dipikir akhirat, insya Allah pemaaf dia. Jangan menganggap hal kecil menjadi besar, besar menjadi lebih besar. Anggaplah sesuatu itu, pandanglah yang besar kalau bisa dipandang sebagai hal kecil. Jadi kita cari sebabnya. Ya. Ada orang tengkar itu karena WA dari orang lain. Ya. Mungkin dari kenalan lama atau dari orang lain yang iseng, itu bisa membuat tengkar, bahkan hampir cerai. Ya. Saya pernah dicurhati oleh suami yang sampai tidur musola itu gara-gara itu. Istrinya mendapat WA dari pacar lamanya. Ya tidak tahu isinya apa, pokoknya namanya pacar lama mesti marah lah suami. Kok cik konek-konek saja ini. Ya. Nah itu berarti kan kalau suami nggak suka, jangan lakukan itu. Kalau istri nggak suka itu, jangan lakukan itu. Jadi yang penting itu kita cari faktornya. Mengapa kok marah? Apa suami nggak suka atau istri nggak suka? Ya kita hindari gitu aja. Maka sebenarnya orang nikah itu kalau bisa awal sudah punya komitmen bersama, perjanjian bersama itu. Apa sing oleh, apa sing nggak oleh. Ya. Itu penting untuk melangkah ke depan ini. Ya. Teman saya itu pernah antenanya harus janji, aku senengane mancing, ojo dilarang. Yo, sampai kali mancing yang dia silakan, gak masalah. Pokoknya yang penting nafkah tidak terbengkelai. Keluarga, anak masih terus, gak masalah. Ya. Ada yang mantenanya sudah bikin kesepakatan satu. Kata yang istri, Mas jangan wayuh, jangan bermadu. Udah, ganti suami. Kalau gitu dalam keadaan apapun kamu jangan minta cerai. Gak enak kita nikmati bersama, kita rasakan bersama. Ya wis berjalan. Ya, itu pun kadang-kadang masih ada perselisihan, tapi kan nggak sampai tengkar. Biasa, beda pandangannya. Jadi yang terpenting carilah masalahnya. Itu kita cari solusinya. Itu satu ya. Nah, pandanglah yang besar menjadi kecil. Bukan meremehkan loh ya, bukan meremehkan, tapi tujuannya untuk
kita biar nggak marah. Kadang ada hal kecil, contohnya kadang suami itu brak-bruk delay anduk sak gelem wis mau wuring-wuring gitu. Jadi bahan omongan tiap hari akhirnya ya, tambah memuncak. Ya. Ini sih gak seneng sing lanang ngerokok. Ya tadi lang gegeran. Ya kadang-kadang lucu di rumah tangga itu. Marah. Kadang memang temperamen suami. Menjadi temperamen mungkin karena boleh duit angel ya. Sepegel. Nyambut kayak angel boleh diuring-uring. Tambah ngamuk. Nomor 2, kadang memang serangan gaibnya kena sihir lah, itu bisa menjadikan marah-marah terus. Maka solusinya kalau seperti ini harus banyak berzikir, ya baca Fatihah, sholawat, istighfar. Itu triknya. Kalau biasa-biasa tadi cari sumber permasalahan, atasi di situ. Nah. Nomor 2, berzikir kepada Allah supaya selamat dari gangguan dari luar. Karena setan itu ya harus itu, yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Sihir itu mulai Nabi Sulaiman ya ingin agar suami istri itu tengkar. Bahagia betul kalau setan itu ya anak buahnya bisa menceraikan suami istri. Itu mungkin dapat Nobel gitu. Dari iblisnya, dari lewat khususnya. Nah itu, jadi kuncinya adalah komunikasi yang baik. Ya. Nomor 2, memaafkan. Ya. Khudhil afwa wa'mur bil ma'rufi wa nahy 'anil munkari wasbir 'ala ma asab. Ya. Ya, ambil al-afwa, ya. Memaafkan itu sudah bagus. Atau kalau nasihat Sayyidina Umar, wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Jadi itu ceritanya enek wong diuring-uring sing wedok. Iku kon wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ya sing ngawur-ngawur jadi wong bodoh. Ya suami kan disayang kok malah diuring-uring. Atau sebaliknya istri maksudnya disayang kok malah ditapui. Ya. Istilahnya moro tangan itu memang ada suami yang moro tangan. Saya kapan itu ke Surabaya itu istrinya cantik ya. Masih muda dicerai, digugat cerai, bukan dicerai, digugat cerai karena suaminya itu suka KDRT. Ya. Nah, jenenge kesabaran itu ada batasnya lah. Kalau diomel-omel ini mungkin masih menerima, tapi kalau sudah dikaplok, wah ini. Nah, cuma memang ada hadisnya, la yus'alur rajulu bima yadribu imratahu. Seorang laki-laki, maksudnya suami, kadang-kadang memang nggak perlu ditanya mengapa ia memukul istrinya. Kadang-kadang memang yang salah istrinya. Jadi ada cerita seorang istri itu kedatangan teman-teman sekolahnya dulu ya, atau teman-teman pendidikannya dulu datang ke rumah, nagih hutang. Karena dulu si sekolah itu nagih hutang. Nah, dia membalikkan fakta, bilang ke suaminya, ini teman saya butuh uang, tolong dipinjami. Temannya mau uang, kali ini lagi utang. Kita golek sumbangan ya. Dah pulang ya. Tidak lama, beberapa bulan itu suaminya bangkrut dan akhirnya temperamen. Istrinya balik-balik dijotosi, dikebuni. Terus istrinya curhat pada temannya. Ya apa aku di solusi ini kok. Suami saya sekarang menjadi senang KDRT, memukul ya. Kamu istighfar saja ya. Minta ampun pada Allah. Sarannya diikuti. Ternyata lambat laun
suaminya mulai sabar dan ekonomi mulai naik. Nah itu berarti kan yang salah istrinya, lapo nipu-nipu suami. Malah menyakiti konjone, nagih utang malah dikira golek utang-utangan. Ya, jadi kadang memang yang salah istri. Mengapa dipukul suami? Atau kadang salah suami, mengapa tidak dihargai istri? Sebab hadisnya ma akraman nisaa illa karim wa ma ahanahunna illa la'in. Tidak memuliakan wanita kecuali lelaki yang mulia. Tidak menghinakan wanita kecuali lelaki yang terkutuknya. Ya. Jadi kalau suami yang baik pasti memuliakan istri. Suami yang jelek pasti menghinakan dan menelantarkan istri. Ya, karena apa? Menurut Sayyidina Umar itu, ya, ketika ada sahabat mau curhat tentang omelan-omelan istrinya, diomelin istrinya, sudah sampai di pintu gerbang itu mau pulang. Sayyidina Umar tahu, Anda jauh-jauh sudah ke sini kok mau pulang, ada apa? Saya itu sebenarnya mau curhat tentang sikap istri saya yang ngomel-ngomelin saya. Terus di sini saya dengar panjenengan diomelin istri kok diam saja. Mengapa? Ya. Nah, istri saya itu khobal, yang buatkan saya roti itu istri saya. Wassalah yang menyucikan pakaian anak saya istri saya. Ya. Yang mendidik anak saya, menyusui anak saya dia. Ya. Nggak bisa digantikan itu dengan Nutrilon. Ya. Maka beliau diam saja. Oh kalau gitu saya juga sabar aja. Pulang ya. Jadi kalau kita mikir jauh ya, sangat luar biasa jasa istri itu. Jadi suami itu nek sampai moro tangan istri itu kebangetan wong lanang menurut saya itu ya. Kebangetan suami ya. Gak ingat bahwa peran istri itu gak bisa digantikan. Ya, sopo gelem sing dijak turu bendino ya kan. Iya. Sopo gelem kongen nyuci masak ya. Enggak ada yang itu. Baby sister ya buruan akeh ya. Mahal Gus. Ya, mahal ya. Jadi yang tulus itu tidak seperti istri. Kalau istri benar-benar tulus, khususnya istri pertama itu tulus sekali ya. Nah, maka harus dihormati istri pertama itu, atau yang pertama dan yang terakhir ya. Jadi satu istri saja. Jadi insya Allah barokah. Wayah itu mesti sering bermasalah. Alasan sunnah Rasul. Rasul itu banyak yang tua loh. Janda bisa. Istri pertama janda Sayyidatina Khadijah. Yang lain-lain Ummu Salamah juga janda. Banyak yang janda. Ya. Iya banyak janda. Hanya yang itu ya Sayyidatina Aisyah itu perawan. Maria Al-Qibtiyah mungkin perawan. Tapi yang lain-lain itu janda dan sudah tua. Sayyidatina Saudah janda. Jadi kalau ingin sunnah Rasul ya cari janda-janda yang tua nanti kalau bermadu. Wah ya golek sing ngenom. Itu gak sunnah Rasul ya nuruti nafsunya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjawab permasalahan dan Allah beri solusi, yaitu rukun. Jadi kuncinya berdoalah dan pikir ibadah, pikir akhirat. Insya Allah Allah akan memberi rahmat di dalam keluarga. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku, artinya rumah tanggaku adalah surgaku. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.